Sejauh ini Bu Leoni yang dilihat dari gugatan UGM ke PT UN ini apa Bu Leoni? Karena kalau kita lihat putusan kemarin baik dari KPU Solo maupun KPU DKI Jakarta, ketika putusan dari KIP mereka langsung menyerahkan KPU juga. Iya, KPU RI juga mereka langsung menyerahkan dokumennya. Satu-satunya yang melakukan gugatan hanya UGM. Bu Leoni lihatnya kenapa itu? Terima kasih. Saya tadi tuh sudah merangkum banyak di ini ada 7 poin ya di kereta. Tadi saya buru-buru menyampaikan. Saya ulang lagi ya. Boleh. Kenapa UGM melakukan gugatan? Jadi saya anggap ini adalah taktik UGM untuk mengulur waktu. Oh, buying time. Buying time, menyembunyikan sesuatu, mencoba bertahan untuk tidak menyerahkan. Sebetulnya saya kira UGM awalnya saya pikir udah mau menyerahkan. Kemungkinan ya. Oke teman-teman, membahas ijazah palsu Jokowi lagi. Nah, di sini teman-teman ada yang mencurigakan, yaitu mencurigai ada yang disembunyikan oleh UGM. Jadi UGM di sini teman-teman ada yang disembunyikannya terhadap ijazah palsu Jokowi, tokoh terkorup versi OCCRP teman-teman semuanya. Kita saksikan video berikut ini dari seorang ibu-ibu yang tentunya wanita ini sangat luar biasa cerdas teman-teman di dalam kelompok perjuangan membongkar ijazah palsu Jokowi. Kita saksikan dulu video berikut ini. Jangan lupa subscribe MPH channel teman-teman semuanya. Sejauh ini Bu Leoni yang dilihat dari gugatan UGM ke PT UN ini apa Bu Leoni? Karena kalau kita lihat putusan kemarin baik dari KPU Solo maupun KPU DKI Jakarta, ketika putusan dari KIP mereka langsung menyerahkan KPU RI juga. Iya, KPU RI juga mereka langsung menyerahkan dokumennya. Satu-satunya yang melakukan gugatan hanya UGM. Bu Leoni lihatnya kenapa itu? Terima kasih. Saya tadi tuh sudah merangkum banyak di ini ada 7 poin ya di kereta. Tadi saya buru-buru menyampaikan. Saya ulang lagi ya. Boleh. Kenapa UGM melakukan gugatan? Jadi saya anggap ini adalah taktik UGM untuk mengulur waktu. Oh, buying time. Buying time, menyembunyikan sesuatu, mencoba bertahan untuk tidak menyerahkan. Sebetulnya saya kira UGM awalnya saya pikir udah mau menyerahkan. Kemungkinan ya ada instruksi entah dari siapa. Jangan teruskan, tahan. Kenapa demikian? Enggak masuk akal tiba-tiba UGM lewat tanggal masa inkrah tanggal 13 April 2025 baru mengajukan. Udah lewat dari kalau mau barunya kan dari awal kan. Oke. Yang kedua, saya ini kan akademisi. Betul. Saya nggak pernah mencantumkan gelar saya udah S3 dari ITB ya. Bidang saya itu knowledge management. Di dalam pada saat di situ saya belajar ada jargon-jargon seperti good governance bagaimana government, bagaimana suatu institusi harus berubah terus menerus menjadi lebih baik ya. Nah di sini saya tuh nggak menyangka UGM seperti ini. Kenapa? Yang kita minta itu adalah dokumen yang memang sebagian besar itu sifatnya terbuka. Betul. Nah saya menghimbau bahwa UGM ini kan institusi perguruan tinggi itu termasuk tertua, terbaik gitu ya. Banyak profesor doktor yang masih mengabdi di sana dan melahirkan ya alumni-alumni yang juga luar biasa. Nah, menurut saya penyelesaian dari skandal ijazah palsu milik mantan presiden RI ini harus bisa lebih cepat, benar dan adil sesuai dengan logika hukum dan common sense ya, logika publik ya. Dan kami mengharap sebenarnya UGM itu menjadi loko ya, loko untuk menyelesaikan permasalahan ini ya dengan cara-cara yang transparan. Karena UGM memiliki semua dokumen yang dibutuhkan untuk pembuktian, benar nggak? Betul. Yang waktu itu dipakai untuk daftar. Ya, dan semuanya ya dari awal sampai akhir. Karena UGM harus mendahulukan ya kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Kemudian saya berharap bahwa kasus ini selesainya 100%. Ya, kebenaran 100% ya, bukan 99% koma sekian, enggak. Algoritmanya hanya satu, benar, asli atau tidak, binar. Nggak ada 99, sekian persen asli, enggak. 9,9% palsu, nggak ada. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dokumen itu harus dibuka. Semua ya. Jadi penyelesaian 100% ya dengan kesimpulan yang binar, asli atau palsu. Ya. Nah, selanjutnya di sini dibukanya sebetulnya udah keterbukaan tentang dokumen pejabat publik itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang keterbukaan informasi publik. Undang-undang nomor berapa coba? 14 tahun 2008. Coba cari ya. Coba cari pasal 18 ayat 2 huruf B.
pasal inilah yang menggugurkan sifat dari sebagian dokumen yang kami minta itu yang tadinya privat menjadi publik, ya. Jadi sebetulnya tidak dilindungi. Dan sebetulnya sebagian besar dokumen yang kami minta itu memang terbuka, Mas. Oke. Jadi kami yakin KIP pasti mengabulkan. Kenapa? Dokumen yang kami minta itu sebagian besar publik. Contohnya SOP itu publik tidak? Publik. Pasti publik, ya. Karena itu menyangkut kepentingan banyak pihak, ya, harus layak. Terus yang kedua adalah dokumen yang terkait pencalonan. Pencalonan Jokowi itu publik tidak? Pasti ya, permintaan legalisasi. Nah, itu bukti, pernah nggak orang ini meminta gitu ya, tanggal berapa, seperti itu, buktinya apa gitu ya. Verifikasi, bukti permintaan verifikasi itu juga publik kan? Betul. Itu aja udah pasti dikabulkan permohonan kami gitu loh. Nah, ada 8 jenis dokumen, 8 jenis dokumen akademik, ya, dan sebagian itu juga sifatnya publik. Contohnya skripsi publik tidak? Publik ada di perpustakaan. Laporan KKN publik tidak? Publik. Semua bisa akses? Bisa, ya. Terus apa lagi? Buku wisuda publik tidak? Buku wisuda publik. Publik, dibawa sama wisudawan juga, ya. Dan kalau ada tempat tinggal gitu ya. Terus apa lagi? Nah, yang KRS tuh itu ada yang dirahasiakan nggak? KRS, kartu rencana studi? Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Cuman apa rencana mata kuliah yang diambil gitu kan? Nah, kalau KHS bolehlah ya, karena ada nilai. Cuman inilah itu aja ditemin. Terus apalagi yang ada nilai? Transkrip nilai ya. Yang lain-lain hanya menyangkut nilai aja, bagian nilainya yang dihitangkan. Jadi apa? Saya nggak mengerti memang apa yang mau ditahan-tahan sama UGM. Ini dokumennya yang kami minta semua adalah dokumen publik seharusnya ya. Ya, dan nggak ada dipertentangkan itu. Nah, akhirnya kami cuma minta ke UGM, ya. Jangan menunda-nunda lagi, jangan mengulur-ngulur lagi, karena ini semua demi kepentingan publik, ya kan? UGM, tolong jangan jadi kaki tangan, jangan jadi kaki tangan para pelaku yang tidak mau bertanggung jawab atas kerusuhan. Benar nggak, Mas? Betul. Ya kan? UGM itu sangat terhormat loh posisinya, sangat terhormat. Saya sangat kagum dengan banyak alumni yang hebat-hebat, ya kan? Nah, satu lagi sebetulnya kenapa kami nggak berkepentingan sekilas, tapi kami punya hak sebagai warga negara, ya, untuk menegakkan demokrasi ini lewat cara transparansi dokumen publik. Itu. Terus apalagi agar kasus ini cara penyelesaian yang tuntas 100% dengan kebenaran yang absolut, ya, tidak ada pertanyaan lagi, asli atau tidak, ya, menjadi kasus untuk menyelesaikan banyak kasus kedepannya juga. Dokumen-dokumen yang dipersoalkan masyarakat, baik ijazah maupun dokumen yang lain. Betul. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilian atas waktunya. Cukup sih kayaknya. Terima kasih banyak. Udah. Udah. Oh ya, ini sebetulnya saya menduga begini. Oh, gimana Bu? Kenapa UGM menghindar? Karena Kenapa, UGM takut bertanggung jawab, Mas. Oh, oke. Atas legalisasi ijazah yang sudah terlanjur digunakan ke ini. Kan ini bentuknya kacau sekali kan? Ya. Ya, ini coba. Itu beda-beda ya? Bintik Oke. ini, ya. Terus ini beda-beda, ini bentuknya nggak profesional, cara fotokopi set. Dan ini wajib fotonya nggak sama. Ini tidak bertanggal. Belum lagi kalau ini yang dari mana Bu? Dicocokin. Yang Surakarta ya? Ini banyak semuanya sama. Ini Surakarta. Ya, dicocokkan tanda tangannya mungkin bermasalah. Terus ini, coba perhatikan. Ya, ini ya. Ini rada bagus. Jadi pada tahun 2019 legalisasinya lumayan bagus, nggak terlalu abal-abalan seperti ini. Nah, UGM takut bertanggung jawab. Masa UGM nggak punya bukti nih ya legalisasi kalau benar pernah melegalisasi? Betul. Ini nih dugaan saya ini, ya. Terima kasih. Intinya sudah sangat jelas teman-teman, UGM di sini menutupi daripada kepalsuan ijazah Jokowi. Tentunya mereka tidak ingin berlarut-larut dalam masalah isu ijazah palsu Jokowi ini, dan tentunya mereka mencari aman. Ya karena apa? Karena Jokowi saat ini masih kekuatannya, powernya masih sangat kuat, kecuali yang meminta daripada ijazah palsu tersebut adalah Presiden Prabowo Subianto. Setelah melengsarkan Gibran, barulah bisa mengadili dan memenjarakan Jokowi yang telah menggunakan ijazah palsu untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden selama 2 periode. Indonesia sudah dibohongi, tentunya kita tidak punya daya dan upaya, hanya perjuangan yang harus terus dikerjakan.